Shalom, salam sejahtera, salam Katolik sejati, dan salam sehat untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa bersuka cita. Amin. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari, pada kesempatan ini saya mau mengajak kita kembali merenungkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Lukas bab 12 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Ada begitu banyak orang datang berkerumun mengerumuni Yesus. Dikatakan di sini beribu-ribu orang banyaknya, hingga mereka berdesak-desakan. Dan pada saat itulah Yesus mengajar mereka. Pengajaran Yesus dimulai dengan kata waspadalah. Waspada terhadap pengaruh orang Farisi. Dalam teks dikatakan waspadalah terhadap ragi orang Farisi yang kerap bersikap munafik. Jadi Yesus memakai kata ragi. Nanti kita akan coba lihat apa maksud Yesus mengatakan itu. Waspadalah terhadap ragi orang Farisi, kemunafikan orang Farisi. Sebab tidak ada sesuatu pun yang engkau lakukan di dalam kegelapan yang tidak terungkap dalam terang. Dan apapun yang kamu katakan di dalam ruangan akan termaklumkan kelak dari atas atap rumah. Maka Yesus memperingatkan para muridnya supaya jangan sekali-sekali munafik. Tetapi Yesus menganjurkan agar para muridnya takut akan Allah. Sebab Allah lah yang berhak menentukan siapa yang masuk surga dan siapa kelak yang masuk neraka. Maka Yesus menekankan sekali lagi supaya mereka takut akan Allah. Tidak usah takut terhadap manusia yang mau mencoba bahkan menghilangkan nyawamu, karena dia tidak berhak menentukan kamu masuk surga atau tidak. Maka dikatakan burung pipit saja begitu murah harganya di pasaran, ya. 1 duit 2 ekor katanya satu pasang. Tetapi burung pipit itu diperhatikan oleh Allah. Apalagilah kamu, sampai rambut kepalamu sendiri pun dihitung olehnya, ya, diperhitungkan olehnya. Maka jangan takut terhadap orang yang hanya bisa menghilangkan nyawa tapi tidak berhak untuk menentukan apakah masuk surga atau masuk neraka. Bapak Ibu, Saudara-saudari, inilah pengajaran Yesus dalam perikop Injil yang kita sebutkan tadi. Artinya ada peringatan, tetapi juga sekaligus ada anjuran dari Yesus supaya takut akan Allah. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus, marilah kita lihat mengapa Yesus mengatakan waspadalah terhadap ragi kemunafikan orang-orang Farisi. Mengapa Yesus mengatakan ragi? Ibu-ibu pasti langsung menangkap, karena ragi bisa atau ragi itu biasanya digunakan orang untuk, kalau kita kebiasaan kita di sini ya, membuat tape, ya, dibuat ragi rata, tunggu 3 hari ubi tadi udah matang karena fermentasi. Artinya dia bisa mempengaruhi yang lain supaya menjadi busuk.
Fermentasi itu kan sebenarnya busuk. Demikian kemunafikan ini menurut Yesus bisa menular, ya, menjangkiti orang lain. Karena orang Farisi mengajarkan itu lewat hidup mereka, lewat perilaku mereka. Di mulut mereka mengatakan yang baik, tapi ya di belakang mereka melakukan yang lain. Maka kemunafikan ini sangat luar biasa apabila menjangkiti kehidupan kita. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang sering dikatakan bermuka dua atau bertopeng. Bertopeng dan ya kalau kita tidak jeli melihat, memang tidak akan kelihatan orang-orang seperti itu. Namanya saja bertopeng. Ya. Mereka seperti pemain-pemain drama yang bermain drama hanya waktu di pentas atau di panggung, tetapi setelah dari situ berubah sama sekali. Ya, bukan dirinya. Maka Yesus sangat menganjurkan supaya mereka waspada terhadap ajaran-ajaran seperti itu, yang pada waktu itu sangat secara eksplisit ditampakkan oleh kehidupan orang-orang Farisi. Lebih jauh lagi, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, proses atau cara penularan orang kemunafikan ini pun bermacam ragam. Ya, bermacam ragam. Misalnya salah satu contoh dalam konteks Injil ini yang dimaksudkan oleh Yesus adalah kita bahkan membelokkan kebenaran atau membenarkan orang yang salah oleh karena pengaruh dari kemunafikan ini. Mengapa saya katakan seperti itu? Ya, orang-orang munafik sering memprovokasi atau mempengaruhi orang lain supaya ikut juga bersikap munafik. Di depan umum mereka mengatakan kebenaran, tapi mereka melakukan yang terbalik dari atau kebalikan dari kebenaran itu. Apabila kita tidak ikut arus kepada pengaruh mereka, maka mereka akan menjauhi kita. Mereka akan mengucilkan kita, bahkan mengeluarkan kita dari kelompok mereka. Inilah pengaruh orang-orang yang munafik itu. Sangat luar biasa. Maka orang-orang yang pendek pikirannya atau cara berpikirnya tidak luas akan mengikuti saja apa yang mereka katakan. Akan mengikuti saja apa yang mereka anjurkan. Ya, daripada dikucilkan, daripada dikeluarkan dari kelompoknya, daripada dibenci oleh mereka. Tetapi para murid Yesus tidak seperti itu. Para murid Yesus adalah orang-orang yang tidak mudah ikut arus. Para murid Yesus adalah orang-orang yang mampu melihat kebenaran secara objektif dan memperjuangkan keadilan secara objektif tanpa ada kepentingan apapun. Para murid Yesus menyatakan melakukan sesuatu di dalam terang, transparan. Ya. Dia tidak bersembunyi-sembunyi di tengah malam untuk melakukan sesuatu. Para murid juga harus menyatakan kebenaran dengan gagah berani, menegakkan keadilan tanpa takut. Orang-orang munafik tidak akan panjang kakinya. Cepat atau lambat akan ketahuan kebohongannya. Itulah makanya dikatakan di sini, tidak ada perbuatan yang dilakukan dalam kegelapan yang tidak terungkap. Kelak akan terungkap. Bukan di dunia ini, kelak di
ketika akhir zaman telah tiba. Kita mungkin sering juga mendengar ungkapan-ungkapan profan lain yang senada dengan itu. Sepandai-pandainya tupai melompat, suatu saat akan jatuh juga. Ya, itu ungkapan profan yang barangkali senada dengan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Atau ketika saya masih kecil, orang tua selalu bilang kaki pembohong itu tidak akan panjang. Atau misalnya nangka tidak bisa disembunyikan, dia akan tercium terus bau nangka atau durian. Kita sembunyikan di semak-semak manapun, baunya yang akan keluar memberitahu bahwa oh, aku di sini disembunyikan dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Maka Yesus melarang dengan keras para muridnya supaya jangan ikut arus, jangan mau dipengaruhi oleh orang-orang Farisi yang kerap tampil bermuka dua atau bertopeng atau munafik, hipokrasi. Ya. Mereka mengatakan sesuatu yang baik di depan umum, tetapi melakukan kejahatan di belakang. Tidak ada sinkronisasi di dalam kepribadiannya. Itulah orang-orang Farisi. Dan Yesus sangat anti dengan itu, dengan ketidakjujuran. Ya, Yesus sangat anti dengan kebohongan. Tidak perlu kita takut Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menegakkan kebenaran, untuk mengungkapkan kebenaran, menyatakan kebenaran dan menegakkan keadilan. Sebab itulah yang diinginkan oleh Allah dari kita. Ya. Orang-orang yang munafik akan membenci kita. Orang-orang munafik akan menjauhi kita. Orang-orang munafik akan mengeluarkan kita dari kelompoknya. Justru bagus. Sebab kita akan menjadi disayangi, dikasihi oleh Allah. Gitu. Jadi inilah yang diinginkan oleh Allah dari kita, yaitu keberanian kita untuk mewartakan Injil, mewartakan kebaikan, mewartakan kebenaran, menegakkan keadilan di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Tidak perlu takut, sebab Allah akan menjamin hidup kita, sebab Allah akan mendampingi kita, sebab Allah akan menuntun kita. Dia yang akan membimbing kita. Itu sangat jelas dikatakan di sini. Burung pipit saja yang tidak berharga, satu duit 2 ekor, diperhatikan oleh Allah. Rambut Anda aja dihitung atau diperhitungkan oleh Allah. Apalagi lah kita manusia yang melakukan kebenaran, kebaikan, keadilan, memperjuangkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, sangat diperhitungkan oleh Allah. Dan untuk itulah kita hadir di dunia ini, supaya hidup kita bermakna dan kelak karena kita dikasihi oleh Allah, memperjuangkan kebaikan bersama, maka kita juga akan dipersatukan dengan Dia di dalam kerajaan Allah. Karena Dialah yang menentukan kita masuk surga atau tidak. Maka Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mencoba melihat ke dalam diri kita bagaimana sikap batin kita, bagaimana perilaku kehidupan kita selama ini. Apakah kita seperti orang hipokrasi, orang yang munafik? Baik di dalam menjalankan kehidupan agama kita, maupun di dalam memperjuangkan seolah-olah memperjuangkan kebaikan, keadilan, tapi sebenarnya ada kepentingannya yang jauh lebih besar. Nah, kita bisa mengkritisi diri kita, bahkan kehidupan rohani kita pun bisa kita kritisi. Apakah hanya sekedar ritual belaka? Hanya kehidupan ibadah kita hanya bersifat ritual belaka atau tidak? Tapi syukur meskipun hanya formalitas atau hanya bersifat ritual, karena itu juga diperhitungkan oleh Allah. Tapi sebaiknya jauh lebih dari situ.
Kita murid-murid Kristus diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang tulus, lurus hati, tanpa ada kepentingan-kepentingan tertentu di balik perbuatan baik yang kita lakukan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua adalah murid Kristus. Allah mengharapkan agar kita berani untuk mewartakan Injil, menyatakan kebenaran, memperjuangkan kebaikan bersama, dan menegakkan keadilan di dalam kehidupan kita dalam bentuk hal yang sangat sederhana sekalipun. Yesus Allah memperhitungkan itu. Tuhan membantu kita, memberkati kita sekarang dan selama-lamanya. Amin.